Buruan. Langsung kalian pencet kolom komentar. Kalian ketik dulu top 5 TV series pada tahun 2023 yang terbaik yang kalian tonton. Sebelum otak kalian tercemari dengan pikiran-pikiran dan logika argumen dari nyari yang bakal gue kasih tahu ke kalian hari ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lo on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita sudah ada di akhir tahun dan kemungkinan besar video kali ini kayaknya menjadi video kedua terakhir ya, sebelum kita berganti tahun menjadi tahun 2024. Dan kali ini ya, sebelum kita ke video terakhir yang nanti bakal kalian tonton ya, kita bakal masuk di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Ya, nyari apa sih? Ya kalau misalnya udah di akhir tahun, udah di hari-hari terakhir tuh udah pasti gitu kita bakal recap, ya kan? Pasti udah yang the best of this year gitu. Maka dari itu, sebelum kita ke video terakhir yang lebih ke film ya, lebih ke fokus utama dari ngelantur, kita masuk ke TV seriesnya dulu aja kali ya. Jadi kali ini kita bakal cariin ke kalian, rekomendasiin kalian series ya, TV series terbaik yang ada di tahun 2023, top 5-nya. Kita bakal ranking satu-satu dan seperti biasa ini adalah rekomendasi buat kalian. Dan kalau kalian setuju ya nanti kalian reply lagi tuh yang kalian tadi udah tulis tuh dari top 5-nya. Oke, gue sama semua bang, sama lu ya. Kayaknya nggak mungkin sama semua. Cuman ya siapa tahu ya kita bakal baca-bacakan ya. Top 5 mungkin kita langsung mulai aja. Tapi sebelum itu gue bakal kasih tahu kalian dulu nih. Jangan lupa ya buat kalian yang ngakunya miskin, yang ngakunya kere, kagak bisa beli Netflix, kagak bisa beli Disney Plus, ya yang bener-bener yang gak ada duit, ya kalian tinggal cek tuh. Gue udah taruh link di deskripsi ya di bawah. Itu adalah aplikasi FitNow, aplikasi keren, bisa nonton gratis ya. Tapi itu buat yang ya buat kalian yang ngaku miskin aja ya. Oke, kita langsung masuk aja di top 5. Gua bakal taruh Gen V. Hayo, siapa di antara kalian yang masih belum nonton series ini sampai saat ini? Wah, kacau sih. Kecuali kalian masih bocil ya. Dilarang keras nonton series yang ini. Kalau masih bocil, ini kalau nggak salah ya, ini 17 ke atas sih. Harusnya 17 tahun ke atas baru bisa nonton. Karena ini adalah spin-off ya dari franchise-nya The Boys. Yang saat ini sih sudah mencapai season 3 dan season 4-nya kemungkinan besar tahun depan. Nanti kita bakal review juga, tenang aja, series The Boys ya. Tapi ini spin-off-nya. Ya, jadi ini adalah expand universe dari The Boys yang kalian tahu sebrutal apa, sesadis apa, seterbuka apa. Ya, banyak adegan seksual, banyak adegan yang benar-benar vulgar banget ditampilkan semua di sini ya. Dan memang itu khusus memang untuk dewasa banget nih series. Menarik, fresh, masih sama tema-temanya dengan The Boys, cuman mengambil latar yang lebih anak muda ya. Jadi kalau misalnya The Boys itu lebih ke cerita utama mengenai tim superhero The Seven yang dibawa oleh perusahaan Vault gitu ya. Di marketingin sama perusahaan Vault. Ya ini lebih ngambil kayak akademinya, gimana caranya para atasan perusahaan Vault ini menentukan gitu siapa aja sih yang bakal masuk ke tim Seven. Mulainya dari akademi ini dulu nih, dari Universitas Godolkin. Nah, diceritakan di sini menceritakan seseorang bernama Mary Meru yang ya kalau kalian lihat nanti konteksnya ya, latar belakangnya dia nggak sengaja bunuh ortunya pak ya, mama papanya dibunuh dengan nggak sengaja dan dilihat sama dedeknya, dan dedeknya tuh semenjak itu benci banget, bener-bener gak sebel banget sama cicinya, dan dia bener-bener nggak ketemu lagi si Mary sama dedeknya. Dan tujuan si Mary ini pokoknya di series ini ya dia pengen menjadi superhero yang pengen dibanggakan sama dedeknya yang udah nggak percaya lagi sama dia. Simple ceritanya tapi wah asik banget sih, bener-bener selain membawakan semua hal yang ada di The Boys dari segala kebrutalannya itu, tapi ini mengambil cerita yang lebih fresh, lebih anak muda, penuh akan satir, penuh akan kritikan terhadap anak-anak muda Gen Z terutama untuk di zaman sekarang gitu ya. Lu bisa lihat di sini kayak misalnya ada yang mati gitu, ada yang sampai selfie nangis, habis itu pas kontennya selesai langsung biasa lagi gitu. Itu kan bener-bener kritikan banget untuk anak zaman sekarang yang semua serba konten, yang sampai dia ada yang di lock tiba-tiba di apartemen langsung kayak aduh gua udah gak bisa apa-apa lagi. Nah ini kritikan-kritikan gitu bener-bener fresh dan kocak.
komedinya dapet, lagu-lagunya bener-bener anak muda banget. Ada yang Work It by Missy Elliott, deng cedeng cedeng cedeng. Itu asik banget sih lagunya, rapnya tuh asik banget. Desperado Rihanna di final episode-nya, epic battle bener-bener ya sampai ada yang tangannya putus lah, semuanya dikasih lihat. Dan meskipun ini spin off, tapi ini berdiri sendiri gitu, kayak bener-bener gak terkoneksi secara bener-bener apa ya, belak-belakan banget sama The Boys. Jadi kayak nggak dikasih lihat Homelander dari awal atau A-Train atau siapa gitu ya. Cuman kayak ya Easter egg kayak dari poster lah, dari siapa. Karena memang ini bener-bener koneksi universe-nya langsung kan. Cuma lu nggak perlu ngeliat karakter-karakter yang di The Boys itu kecuali Homelander, nanti kalian bisa lihat di akhir gitu. Tapi selebih itu bener-bener fresh, lu nggak perlu nonton The Boys pun masih bisa sih menurut gue tonton series Gen V ini. Cuma ya lagi-lagi kelemahannya kalau buat gue ini simple banget ya premis ceritanya. Ya cuman sekedar yang tadi gue ceritain doang mengenai anak-anak muda yang ternyata ada satu misteri, ada ternyata balik lagi nih atasan perkuliahannya itu ada yang berkonspirasi pengen melawan para superpower ini. Lagi-lagi nih sebenarnya masih mengambil permasalahan yang sama dengan The Boys gitu. Cuman kita lihat dari sudut pandang bawah, dari sudut pandang anak kuliahan, bukan dari sudut pandang perusahaan vault yang tinggi yang di The Boys gitu. Tapi ya jadinya secara kompleksiti kalau kita compare sama nanti seri-seri setelah ini agak kurang ya. Ini lebih ke series for fun yang asik banget, tapi ya lu mau nonton kapan aja untuk lu yang bukan bocil ya. Ya bener-bener pasti seru banget sih nonton yang ini. Oke, kita langsung lanjut lagi di peringkat 4. Gua taruh satu-satunya series Indonesia yang gua taruh di top 5. Gokil nggak lo? Dari Hollywood tuh ya semua yang gua tonton nih ya. Yang ini gua masukin di top 4 bos. Dan memang ini udah series ini udah bener-bener mendunia banget. Semua orang udah nonton karena ini ada di Netflix. Kalian bisa tebak lah judul dari series ini apa? Gadis Kretek. Oke, seriusan gue bener-bener gak nyangka banget series yang satu ini bener-bener gue masukin di top 5. Kayak nyaingin series-series Hollywood yang gue udah tonton sebelumnya. Kayak awalnya gue gak ada ketertarikan untuk menonton series yang satu ini. Cuman karena gue thanks to ini ya, gue special thanks to untuk Ngelantur Corps yang udah nyaranin kalau nggak salah pas gue lagi live gitu ya. Kan kita selalu seminggu sekali live itu antara Jumat Sabtu malam gitu pokoknya. Terus pada bilang kan kayak, "Bang, nonton Gadis Kretek." Oke, kita coba. Ternyata saya ketagihan pak menontonnya pak. Meskipun ini cuma series drama, tapi drama yang sangat-sangat sinematik. Gue nggak nyangka Indonesia bisa bikin series sinematik ini, semahal ini, mateng ini. Bener-bener permasalahan ceritanya, topiknya, konteksnya, sejarahnya itu dimaksimalkan sampai kebudayaan tradisional mengenai kretek itu yang udah sangat-sangat mendunia gitu dari Indonesia. Itu pun kayak dibawakan dengan sangat-sangat mahal sekali ya di series ini ya. Kalian bisa lihat ketika adegan ya, ini karakter namanya si Jengyah ini ya, membuat kretek itu dengan cara meramu, memasak ya. Di sini kan dia memasak cara gimana caranya dia bikin pakai mawar, pakai apa. Itu bener-bener dengan scoring yang menambah kesan mahal yang jadi kayak kita nontonnya kayak wah anjir, ini sih enak banget sih. Makanya gue rasa ini agak bahaya series untuk ditonton untuk anak-anak ya. Dan terutama ada adegan yang aneh-aneh juga, yang kontroversial, yang gue pernah bikinin shortsnya. Terus habis itu banyak yang komen yang aneh-aneh ya. Itu ya balik lagi bos, gini, gue nggak mau ngomongin masalah agama ya itu udah beda lagi bos. Gue juga setuju kalau sama kalian. Cuma yang gue bahas di situ kan masalah dari sisi film ya, kita nggak bisa campur adukin lah. Ya kalau masalah agama gue nggak mau debat lah, itu udah paling bener gitu. Ya kita balik lagi ke series ini menceritakan ya awalnya itu gara-gara ada seorang lebas ya. Lebas ini dia punya perusahaan sama keluarganya, perusahaan kretek gitu, rokok ya. Nah, dia di situ pokoknya diceritakan di awal-awal sama bapaknya disuruh mencari seorang gadis bernama Jengyah ya. Tapi tidak dikasih tahu apa-apa mengenai Jengyah. Itu kan agak aneh, makanya awalnya ini apa yang dikasih? Kamu cari ya nak Jengyah. Lah siapa nih Jengyah? Nggak dikasih ciri yang nggak dikasih tahu. Cuma dikasih, kalau nggak salah cuma dikasih foto atau apa itu ya, gue lupa tuh ya. Tapi at the end ya Lebas ini mencari si Jengyah ini sampai ke museum kretek. Terus dia ketemu sama satu cewek namanya Arum, dan ya akhirnya mencari misteri. Dan ternyata dia sama cewek yang dia baru ketemu ini punya satu unsur sejarah yang sama gitu. Dia punya garis benang merah yang sama, dan itu menguak misteri di balik Jengyah ini sebenarnya siapa.
Dan dia punya hubungan apa sama si Aryo Bayu? Nah, dia kan sama Aryo Bayu dan acting mereka berdua outstanding. Ditambah lagi memang si Dian Sastro sebagai Jeng Ya itu luar biasa. Gue harus apresiasi setinggi-tingginya Mbak Dian Sastro. Gila-gilaan dia bener-bener preparation sebelum syuting itu dia kalau nggak salah 6 bulan nggak main HP, kagak ketemu temen-temennya, olahraga nggak boleh yang fasenya cepet gitu, harus tempo lambat. Dengerin musik nggak boleh yang musik modern, harus musik gamelan Jawa. Wah anjing, gua kalau misalnya jadi si Mbak Dian Sastro ya baru 2 jam ya saya sudah setel lagunya Eminem lagi, bos. Iya, baru denger lagu Jawa. Oh, tidak bisa saya langsung lagi Nggak lah, sebenarnya gue nggak terlalu suka Eminem. Gue sebenarnya sukanya jazz sih. Ya, tapi kalau gamelan Jawa sih agak terlalu berlebihan sih. Jadi, tapi ya itu apresiasi yang harus gue kasih dan sampai actingnya pun gila-gilaan. Kalian tahu, Dian Sastro itu kan actingnya kan, maksudnya dia secara karakterisasi aslinya benar-benar ceria, ekspresif gitu. Tapi di Jeng Ya lu lihat cemberut mulu dan itu benar-benar natural sekali. Lu bisa nggak lihat dia kayak acting, benar-benar kayak ini ya dia udah jadi Jeng Ya dengan segala production di situ, syuting di beberapa lokasi yang berbeda. Mahal banget, kelihatannya memang mahal. Sinematografi DOP-nya keren parah. Cuman memang salah satu permasalahan gue tuh cuma dari musik ya, karena musiknya tuh kayak ini kan kesan tradisionalnya kan ini kita dikasih cut-to-cutnya sebenarnya enak ya, dari modern ke masa lalu, modern masa lalunya, jadi kayak pas lebas tapi kita cari tahu dulu, oh track back ke masa lalu tuh Jeng Ya gimana ceritanya. Jadi enak tuh, dan komedi ketika tegang kan komedinya juga mantep gitu, bisa bikin ngakak tiba-tiba, bisa bikin kayak air mata mau netes juga, dramanya dapet, ada plot twist yang juga bikin kita gregetan juga ya sampai di akhir. Ini cuman kok berapa episode gue lupa ya, 5 atau 6 ya, tapi lu bisa senikmat itu nonton ini. Gue kalau nggak salah sampai subuh-subuh ya gue nonton ya. Cuma ya itu balik lagi soundtracknya ketika di era zaman dulu, tempo dulu, kayak kenapa ada yang tiba-tiba pakai musik modern ya, karena memang kita kekurangan komposer yang diapresiasi gitu untuk dibayar mahal sama Indonesia lagi-lagi ya, cuman pakai soundtrack aja, ngambil lagunya siapa gitu kan pakai gitu di sini. Jadi ya lagu ini mah udah sering dengerin di kamar gua gitu, dipakai. Kurang nggak nyambung sama tempo dulunya gitu, rasa zaman dulunya. Dan secara kompleksitas masih ditambah lagi dengan pengaitan antara sejarah kita zaman dulu G30 SPKI. Wow, gila. Ya, gua kira Easter egg, ternyata memang itu permasalahan utamanya. Gokil emang di series. Oke, kita lanjut lagi di top 3. Gua bakal taruh Moving. Dari Asia, asal tempat kita sendiri, kita berlanjut ke negara Asia tetangga. Sebenarnya bukan tetangga, agak jauh sedikit sebenarnya, tapi sudah terkenal dengan kebudayaannya dan gue yakin kita lagi dijajah sebenarnya sama negara yang satu ini. Cuman kalian tidak sadar aja kita lagi dijajah gitu ya. Saya berharap sih kita bisa menjajah negara lain dengan kebudayaan kita. Cuman mungkin apakah ketika gue udah umur 70-an baru kita menjajah negara lain? Ya, kita tunggu aja, semoga kita dapat pemerintahan yang tepat. Makanya jangan pilih pemerintahan yang kagak jelas nanti pas nyoblos ya. Oke, ya dari Korea kali ini, bukan Korea Utara tapi tetap di Korea Selatan. Moving. Gila, gue sebenarnya bukan penggemar drakor ya. Tapi awalnya gue mau nonton series yang satu ini karena ini emang genre utamanya superhero, makanya gue tertarik gitu. Gila, Korea bisa bikin superhero, menarik kan? Menarik. Saya tonton dulu awalan. Saya tonton. Yang pertama saya dapatkan bukan superhero-nya justru. Yang saya dapatkan pertama kali adalah drakornya. Dan apakah saya suka? Saya suka sekali, bosku ya. Menceritakan seseorang bocah bernama Bong Seo ya. Memang Bong Seo ini dari awal diceritakan dia punya kemampuan super, dia bisa levitating. Nah. Bukan Dua Lipa. Maksud gua dia memang bisa melayang ya. Dan dia selalu dipakai beban sama maknya gitu, dan dia pergi ke sekolah, ketemu satu cewek, drakor pada umumnya. Tapi memang drakornya sangat-sangat gemoy gitu ya. Bong Seo sama Huisu ceweknya. Aduh, Huisunya itu ya, makanya gue bisa kasih nomor Moving tuh nomor 3 itu karena Huisunya sebenarnya. Huisunya tuh gemoy sekali. Gue gemoy mampus ini, cakep banget, lucu banget. Dan memang dua orang Bong Seo sama Huisu ini bener-bener gregetan gitu. Memang ini drakor, memang kuncinya di situ gitu. Tapi dari drakor gitu ya, yang awalnya gue kira superhero, ternyata awalnya memang drakor mampus gitu. Tapi dari drakor mampus gitu, nanti lu bisa tiba-tiba di episode berapa ya,
tiba-tiba jadi politik mampus. Lu bayangin otak lu kayak gimana gitu ya. Dari superhero, yang lu pikir superhero ternyata drakor, terus dia mau politik ya. Politik yang main agen-agenan gitu, spy gitu. Wah, anjrit ya. Nah, kalau kalian nggak tahu ya ceritanya sebenarnya apa nih, biar kalian tertarik series ini, gue bener-bener wajibin kalian, apalagi buat pecinta superhero yang kerjaannya cuma nonton MCU atau DCU doang, mending kalian cobain sekali-sekali nonton dari negara Asia gitu. Dan ini memang keren banget coy, soalnya menggambarkan superhero dengan cara yang berbeda, lebih realistik. Gini, Bong Seo yang ada di sekolah itu ya, awalnya ya dia ketemu sama cewek gitu kan, suka sama cewek Huisut. Ternyata ya konspirasinya adalah ya sekolah itu wali kelasnya pun adalah ante-ante pemerintah, bos. Gila nggak lu? Antek-antek buat apa? Mengumpulkan superhero di dalam satu kelas itu ya, yang pengen digabungkan, di-assemble jadi Avengers untuk melawan Korea Utara. Mampus gak lo? Gila gak lo ya? Lawan Korea Utara yang memang Korea Utara juga punya superpower superhero-nya sendiri gitu. Jadi kayak ini bener-bener politik mampus sampai kita bisa tahu nanti, oh ternyata orang tuanya Bong Seo ya sama orang tuanya Huisu punya hubungan, dulu punya satu aliansi melawan Korea Utara. Gila, keren banget. Ya, memang secara visual efek kita nggak bisa terlalu mengharapkan kayak Disney yang MCU gitu-gitu lah, jangan lah. Tapi ya udah cukup oke untuk Asia gitu, dan fasenya tuh rapi banget ya. Episode kan sebenarnya ya agak cukup banyak ya, tapi setiap episode jadi fasenya jadi enak gitu. Karakternya semuanya dikasih pendalaman karakter, semuanya pas banget. Pas di awal kita drakor banget gitu, tapi pas lagi ke politik bener-bener politik banget. Semuanya di dalam gitu, sampai unsur-unsur kedalamannya, ceritanya zaman dulunya itu dikasih, dan semuanya itu kayak terkoneksi entah satu sama lain gitu ya. Awalnya dikasih A dulu, baru nanti Z dulu, nanti X dulu, nanti tapi semuanya nanti bisa tiba-tiba terhubung gitu kan. Enak banget ya di akhir gitu nonton. Cuman sayangnya memang kelemahan gua untuk series yang satu ini adalah kenapa gua taruh di top 3 ya, karena episode terakhirnya agak sampah sih. Ini mohon maaf ya, cuma dari awal episode sampai yang mau ke episode akhir itu udah enak banget, sampai ke epic akhir itu, action akhirnya juga keren banget gitu menurut gue. Cuma entah kenapa tiba-tiba di episode terakhirnya dicepetin ya. Balik lagi, ini kelemahan seri-series yang bagus tuh kadang-kadang gitu, udah bagus-bagus di build-nya gitu ya, tapi di akhir di rush gitu, wah di push ya, mungkin karena industri lagi-lagi ya, pasti ada ya tuntutan industri, udah pasti ada. Cuman ya sayangnya itu aja, jadi kayak wah anjing kenapa tiba-tiba gini ya, sampai di akhir tiba-tiba yang dikira bapak meninggal ternyata masih ada, dan itu terlalu cepet gitu, dramatik momennya kurang. Padahal secara lagu-lagunya waduh itu kayak gue langsung kayak rasa anjir, gue kayak pacaran zaman dulu lagi, bos. Itu loh, sampai adegannya juga dengan lagu yang pas, dikasih sinematografi yang pas pula. Ya lu bisa lihat adegan-adegan kayak si Bong Seo lagi bener-bener gemes banget, kayak dia bener-bener dipegang kalau nggak salah sama cewek yang dia suka tuh, sampai kayak karena dia adrenalin meningkat, dia jadi melayang gitu kan. Dia sampai di toilet tuh bisa lihat ketika dia lagi bersihin di toilet melayang sampai ada percikan air gitu semprot. Itu indah sekali dengan lagu yang sangat indah. Cakep banget sayang, sumpah cuman gara-gara episode terakhirnya aja yang kurang banget menurut gue. Oke, kita langsung lanjut lagi di top 2. Dan kayaknya series yang satu ini yang paling jarang dibahas sama konten kreator yang ada di Indonesia, dan kayaknya banyak ngelantur korps yang belum tahu. Cuma ini bener-bener masterpiece parah, gila ini series. Gila. Kalian bisa tebak apa series yang satu ini? Nggak bakal ada gue taruh di thumbnail karena biar ini kejutan aja. Blue Eye Samurai. Nah, belum pernah denger kan series yang satu ini? Tapi seriusan ya, kalau kalian belum pernah nonton series yang satu ini, nonton. Kecuali kan masih bocil, karena lagi-lagi ya ini series yang ini juga sama-sama kayak Genbi tadi, 17 tahun, 17 plus ya. Kayak brutal, vulgar, kemana-mana. Padahal ini animasi ya. Jadi ini satu-satunya series animasi yang bakal gue masukin di top 5 gue kali ini. Karena ini, oh my god, ini kayak one of the most amazing animation series I've ever seen, man. Ini secara visual, secara cerita, secara eksplorasi budaya, secara sinematografi, secara fighting, secara semuanya perfecto, Mamma Mia, Lezato, ya. Karya Michael Green dan Ember Noizumi. Ini adalah suami istri.
Dan gua nggak tahu sama sekali mereka itu siapa pada awalnya, dan mereka tiba-tiba buat ini di Netflix ya, kalau kalian pengen nonton di Netflix gitu ya. Ini menceritakan pada periode Edo. Nah, ini gua kasih sejarah sedikit. Makanya gini kan pentingnya skip nonton, skip blow on gitu. Jadi kita belajar sejarah dikit. Periode Edo, kalau kalian nggak tahu, di Jepang itu ada yang namanya periode Edo ya. Edo itu kalau bisa gue bilang, kalau nggak salah tuh 1600-an ya, kalau nggak salah ya tahunnya. Di mana ya saat itu ada kaisar sih, tapi yang pegang kepemimpinan utama itu kalau nggak salah shogun ya. Kesogunan waktu itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Nah, kalau kalian nggak tahu. Ya, shogun tuh apa bang? Nah, shogun itu bisa dibilang tuh kayak panglima militer sebenarnya, tapi dia yang take control of Japan gitu ya pada saat periode Edo. Nah, di periode Edo ini diceritakan kalau misalnya bener-bener perempuan, ya kalian tahu sendiri lah zaman dahulu gitu. Karena ini peralihan nih antara zaman yang feodalisme yang bener-bener ya, yang lo tau lah kaisar yang paling kita tidak bisa bener-bener kaisar yang tradisional banget ya, feodalisme tahu kan. Tapi kalau misalnya kalian lihat Jepang sekarang kan udah beda kan, udah modern. Itu kan karena restorasi Meiji ya. Kalau kalian belajar sejarah saya tahu. Nah, ini sebenarnya antara restorasi Meiji tahun 1800 itu sama periode Edo. Jadi Edo itu peralihannya nih mau ke zaman modern gitu. Nah, diceritakan di series ini kalau misalnya bener-bener darah campuran antara orang Jepang sama orang bule, bisa gue bilang itu bener-bener dianggap iblis ya, dianggap orang cacat lah, orang binatang lah, kayak nggak dianggap lah, busuk gitu. Nah ini karakter utamanya di sini yang namanya Shimizu ini, dia ini matanya biru. Kenapa biru? Karena memang dia pada saat kecil itu lahirnya gara-gara emaknya diesek-esek sama orang bule. Nah, orang bule. Nah, di sini dia itu mau balas dendam sama bapaknya ini yang bisa dibilang ya berbuat kejahatan sampai dia tuh dari kecil dimusuhin sama masyarakat sekitar karena dia orang campuran gitu kan, darah campuran gitu, bukan darah murni. Makanya dia pengen balas dendam, dan di series ini kayak diceritakan kalau misalnya orang kulit putih yang bisa dibilang bule itu kayak cuma 4 doang. Nah, dia mau bunuhin satu-satu nih karena dia nggak tahu nih yang bapaknya itu sebenarnya di antara 4 ini siapa gitu. Nah, itu cerita singkatnya ya. Pokoknya sepanjang series ini cuma lihat dia pengen balas dendam lah ya. Simple ceritanya, tapi eksekusinya nggak main-main, bos. Gila. Lu bayangin Mulan, kalian tahu Mulan kan? Kalian pasti suka Mulan kan? Siapa yang nggak suka? Ini mau ngomongin emansipasi wanita dengan sosok perempuan yang menjadi karakter utama yang menggantikan ayahnya berperang. Ya ini sama ini cewek, ini sebenarnya si Mizu ini cewek. Ya cuman dia nutup-nutupin, pengen jadi cowok kelihatannya gitu. Tapi gila secara, lu bisa lihat ya. Gua paling kagum dari series ini sebenarnya fightingnya itu kayak, lu kalau lihat behind the scene-nya itu real banget, belajar martial arts ya, belajar cara menggunakan samurainya, dieksplor semuanya dari semua master-master di Jepang, dieksplor penggunaan senjata gimana, dirender dari 3D jadi bentuk 2D. Lu kalau lihat series ini kan kayak 2D kan, sebenarnya dari 3D dulu, modeling 3D dulu, jadi kayak baru dibikin dalam bentuk 2 dimensi. Jadi benar-benar setiap pergerakan fighting itu ada dimensinya. Lu lihat sinematografinya, nanti kalian ada fighting yang kayak 360 shot, muter-muter gitu, itu keren banget. Gila, gue gak pernah lihat series animasi fighting segokil ini, bos. Teknikalnya bener-bener real banget. Nggak sembarang teng dong. Aduh. Karena gue, background gue juga martial arts kan. Gue kan atlet wushu ya, jadi gue tahu kayak bela diri yang bener kayak gimana. Dan di sini kayak setiap pengguna senjata, ada pakai samurai, ada pakai tombak, semuanya ada tangkisannya, akrobatiknya. Amazing. Pacing ceritanya enak, komedinya juga selalu dapet. Ya lagi serius-serius tapi ada komedinya juga bisa masuk dan nggak mengganggu sama sekali. Eksplorasi kebudayaannya lu bisa lihat di sini kan periode Edo itu nggak main-main. Setiap kostum yang kalian lihat itu menakjubkan. Astonishing, gila banget. Kayak semua kostum-kostumnya bener-bener ditanyain dari zaman dulu. Periode Edo tuh gimana sih, kostum-kostumnya apa aja sih? Dan lu nggak ngelihat kostum yang berulang-ulang sama. Bener-bener setiap kostum tuh beda. Dari bangunan-bangunan di zaman itu dikasih lihat kayak gimana, dari lightingnya kayak gimana, komposisinya. Jadi seninya tuh tingkat kelas atas. Ditambah lagi lu kan nggak pernah lihat kan animasi kayak model gini tapi yang bener-bener vulgar. Gila, kayak mohon maaf ya, pentil mana-mana dikasih lihat gitu. Ya adegan aneh-aneh dikasih lihat, sadis tuh, tangan potong semuanya, gigi hancur. Lihat pas adegan fighting dia lawan orang-orang samurai itu, tong sampai slow motionnya, macro shot, gigi patah dikasih lihat. Gua
bener-bener speechless sih nontonnya satu ini. Ya gue udahlah, gue nggak usah ngomongin macam-macam, biar lu nonton sendiri, lu rasain sendiri se-epic apa series yang satu ini. Oke, sebelum kita masuk ke peringkat satunya, kita masuk ke honorable mentions dulu kali ya. Oke, di honorable mentions pertama gue taruh, mohon maaf untuk para fans MCU. Gue yakin gue dibully lagi di kolom komentar, karena kalian tahu sendiri lah fans MCU se-MU apa ya, se-fans MU apa gitu fans MCU. Oke, honorable mention pertama langsung aja Loki season 2 ya. Ya, Loki season 2. Oke, gue taruh di honorable mentions, artinya gue honor dong, ya kan, honorable, artinya gue sangat-sangat menghormati series ini sebagai salah satu series MCU yang terbaik. Ya, gue hormati itu. Tapi kenapa gue cuma taruh di honorable, nggak taruh di top 5-nya gitu? Kalau kita harus compare sama season satunya Loki, mohon maaf ya, gue sih jauh mendingan season satunya. Karena apa? Karena gue lagi-lagi tuh lihat dari segi sebuah TV series, bukan segi fan service. Bodoh amat lu para fans MCU yang, wah anjing Loki keren banget, dari dulu jadi penjahat, sekarang udah jadi yang terkuat di bumi ini, di universe ini gitu, udah menjaga timeline. Saya sih bodoh amat ya Loki mau jadi kayak gitu, gue sih nggak peduli. Ya ini gue kasih tahu aja ya langsung ya, gue tuh fans Loki dari dulu. Gue dari munculnya Thor 1. Ya, dari film Thor 1 keluar ya di bioskop ya, masih bocil nih gue ya, gue udah menentukan kalau karakter favorit gue Loki. Ya, terserah lu percaya atau enggak sama gue. Ya, ada Iron Man, kayak orang kan, oh Iron Man paling keren. Gue Loki dari dulu, bos. Ya, makanya pas Loki keluar season 1-nya tuh, wah anjing keren banget. Ya, season 2-nya ya gue juga impress, cuman lagi-lagi kayak gue nggak ngerasa ini series yang lebih baik daripada season 1-nya. Yang menurut gue ini terlalu over complexity. Ya, gue ngerti ini bisa dipahami, tapi kayak secara logika, lagi-lagi emang kita nggak bisa ngomongin logika, cuman ya dalam menikmati series itu kan gue sih merasa harus ada logika yang kita aransemen kan antara episode 1, episode 2, episode 3 gitu. Dan gue ngerasa kayak season 1-nya itu meskipun kompleks, meskipun orang pada bingung, gue malah lebih kayak anjir ini keren banget ya cara dia ngerajut itu ya semua episode ya, dan semua permasalahan yang ada di universe tuh enak banget gitu. Dan plot twist-nya juga dapat di season 1 kan. Tapi di season 2 itu gue ngerasa kayak bener-bener MCU tuh mau memaksa Loki menjadi seperti ini di akhir, tahu kan Loki season 2 ya, tapi jadinya kayak memaksa untuk membuat serumit itu Loki season 2 ya. Oke, ya ini karena ini honorable, gue nggak mau jelasin secara lengkap Loki ya. Kalian tinggal cek review, gue udah pernah review Loki season 2, ditonton aja itu lengkap banget, gue bahas dari A sampai Z, dari kekurangan sampai kelebihannya. Dan kita langsung masuk ke honorable mentions kedua, dan lagi-lagi gue bakal dibully juga karena tadi fans MCU yang pasti bully gue, sekarang wibu-wibu yang pasti bully gue karena ini adalah salah satu favorit mereka, yaitu One Piece ya. Tapi jujur One Piece itu gue masukin di honorable aja udah keren banget sih kalau buat gue, karena ini anime, bos. Anime dibikin jadi live action adaptasi itu kayak kemungkinan besar kan gagal ya, kayak cuma beberapa doang dari dulu berhasil gitu. Kayak misalnya Samurai X ya kan, yang terakhir misalnya ya Yu Yu Hakusho gitu. Cuman apa lagi yang bagus? Nggak ada kan. Jadi kayak ya One Piece sih gila sih dengan konsep cerita yang bener-bener universe-nya gila banget gitu. Karakter-karakter yang aneh-aneh bisa gue bilang, meskipun tidak seaneh Naruto. Cuman ya gila banget kayak Ichiro Oda sih ya, karena dia include ke dalam series ini ya gue harus apresiasi sih One Piece. Ya sukses banget lah ya. Cuman ya kalau dibandingin sama top 5 mungkin belum bisa gue masukin. Itu doang sih kayaknya untuk di honorable, karena beberapa series lainnya kayaknya menurut gue just oke lah, nggak bisa dibilang yang terbaik gitu. Kayak misalnya Ahsoka gue nonton kayak gue pernah debat sama Bang Rian BCU ya. Waktu itu Bang Rian bilang, Ahsoka salah satu yang terbaik di series Star Wars. Tapi kalau buat gue enggak lah, kayak ini kayak cuman selipan doang buat nanti kelanjutannya Star Wars mau dikemanain lagi. Menurut gue selipan doang, kayak kurang dapet klimaks. Terus ada misalnya kayak Demon Slayer nih. Emang gue seru, gue pecinta Demon Slayer, man. Gue pecinta Demon Slayer, gue seru banget, absolutely. Gue suka banget season 3-nya, meskipun gak segila season 2, cuman kayak seru. Tapi gak bisa bilang yang terbaik juga. Kayak The Continental juga, spin-off-nya John Wick series. Ya, kualitas teknis menarik, tapi gak bisa dibilang yang terbaik juga. Tapi kita langsung masuk aja. Ini baru yang terbaik, The Champions of 2023. TV series terbaik di tahun ini adalah The Last of Us. Oke, sebelum kita bahas ya yang peringkat 1 series terbaik di tahun 2023, gue pengen saranin kalian untuk beli nih official merchandise dari Ngelantur. Lo lihat nih ya. Tuh,
Ini baju ya, gua yang gambar sendiri ya, pakai tangan gua, lu bisa lihat nih ya. Ya, bener-bener premium banget kualitasnya, cotton combat 24S plastisol, sablonnya lu mau berapa tahun juga nggak bakal luntur karena manual kan buatnya. Dan gambarnya gambar sketsa dan konsepnya dari otak gua nggak nyomot dari siapa-siapa. Jadi seninya sangat-sangat bernilai tinggi bosku ya. Oke, kita langsung bahas lagi nih ya. Kenapa The Last of Us gua taruh di peringkat 1 dan ini harusnya nggak usah jadi perdebatan karena kayaknya harusnya kalian semua bakal setuju nih sama gua kalau misalnya ini series terbaik di tahun 2023. Alasan pertama, ini adalah series adaptasi game. Yang kalian tahu sendiri, adaptasi dari sebuah game itu merupakan biasanya bencana. Ya, bencana untuk sebuah film ataupun series. Ya, karena apa? Baik lagi nih, series ya sama game sama film ya, atau misalnya kalau kalian mau compare lagi misalnya sama anime biasanya, itu kan formatnya pasti beda-beda gitu. Apalagi kalau misalnya game itu kan artinya format yang ditujukan untuk kita bermain dalam game tersebut gitu. Jadi kesenangan yang dihasilkan adalah dengan kita memakai karakter tersebut. Beda sama misalnya series atau film yang kita menonton karakter tersebut tanpa memainkan karakter tersebut. Formatnya beda dan itu merupakan challenge yang sangat-sangat menurut gue susah untuk dilakukan. Makanya series-series adaptasi game atau film adaptasi game itu gagal biasanya. Tapi yang ini sorry to say, sorry ya. Kata-kata siapa tuh ya? Ada tukang bakso nggak nih? Oke, gini. Adaptasinya tuh kayak masih sesuai dengan gamenya tanpa menyelewang banget gitu ya dari gamenya, meskipun banyak ada perubahan kayak misalnya karakter-karakter utamanya gitu, si Joel sama Ellie-nya. Mungkin kalau Joel-nya kan Pedro Pascal, kita nggak usah debat, itu perfecto Mamma Mia Lezato dari mukanya, dari actingnya udah gila lah. Pedro Pascal juga aktor berpengalaman gitu. Tapi yang jadi masalah kan si Bella Ramsey ketika dia dipilih jadi Ellie, itu kan jadi masalah tuh kan. Orang-orang yang mainin games The Last of Us tuh pasti kayak, gini nggak mirip nih, nggak cocok nih. Pasti gue yakin begitu ya, karena balik lagi The Last of Us ini kan adalah game salah satu yang terbaik yang pernah ada, game terbaik yang pernah ada. Jadi pasti fansnya juga agak fans akut gitu, fans garis keras gitu. Ketika seriesnya dibuat, Bella Ramsey ditunjuk jadi Ellie, mukanya beda, pasti jadi permasalahan tersendiri. Tapi kalau kita lihat dari seriesnya, nggak masalah bos. Actingnya yang jadi masalah ya. Maksud gue actingnya tuh gila banget. Justru yang menurut gue stole the show tuh bukan Pedro Pascal, Bella Ramsey-nya. Lu bayangin kalau bukan Bella Ramsey, gue nggak yakin bisa sebagus ini. Lucu pertama karakterisasinya, nakal. Ya, brengsek juga bisa gue bilang, ngeselin. Tapi asik juga kita nontonnya. Kan kompleks, enak banget lihatnya kan. Makanya sampai ke Pedro Pascal, hubungan antara mereka berdua intens banget. Sampai di akhir ketika Pedro Pascal berubah ya, si Joel menurut gue itu udah jadi villain. Udah bukan anti-hero atau anti-villain atau apalah. Pokoknya ini udah villain menurut gue, orang udah ngebunuhin semua demi keegoisannya dia untuk pengen anak yang udah mati sebelumnya digantikan sama si Ellie ini. Itu kan gila loh, perjalanan karakter dari episode 1 sampai di akhir jadi kayak gitu kan. Itu menyayat hati, menyayat emosi gitu. Di awal kita bisa kematian anaknya si Joel dibangun dengan segitu bagus. Ya mirip banget tuh sama yang ada di story gamenya gitu. Mirip, cuma secara visual malah di-elevate lagi lah. Dari story di game, di series lebih dibikin gila kan, gila menurut gua. Openingnya juga bagus banget gitu. Ini mau ngomongin series-series zombie-zombian tapi opening dibikin sekalm itu dengan petikan gitar. Wow, ya dengan jamur yang merembet kemana-mana membentuk sebuah metafora peta Amerika yang sudah tersebar, gedung-gedung yang sudah semuanya terinfeksi dengan jamur cordyceps, penggunaan sains di sini. Ada juga aktris Indonesia yang nanti kalian tonton kalau kalian belum nonton, yang saya respect sekali. Gila. Ini series yang menurut gue paket lengkap, paket komplit. Ketegangan zombinya juga tetap, meskipun lebih menurut gue dramanya ya sebenarnya, tonjolan utamanya drama ditambah sinematografi yang memang drama banget, tapi tetap ada action sequence juga main, bloaters dikasih lihat di sini, zombie sebrutal apa dikasih lihat, bahkan karakter-karakter pendukung lainnya kayak Henry sama Sam bisa dilihat hubungan mereka ya, ketika Ellie udah nggak punya teman, akhirnya dia punya teman si Sam, tapi Sam terinfeksi, terpaksa dibunuh. Itu oh shit man, lebih drama daripada sinetron. Inilah series The Last of Us.
Hampir tidak ada kelemahan yang gue temukan dari series ini kecuali adegan LGBT. Ya ini baik lagi nih di sini ya. Ini gue sebagai orang yang apa ya, yang kritis ya bisa gue bilang tuh kayak kita harus bedakan antara film sama moralnya ya. Kalau moral kita udah hancurkan, kita kritik habis-habisan. Tapi secara film apakah ini salah? Menurut gua untuk di beberapa episode kayak kalau nggak salah episode 3 atau 2 tuh ya yang ada adegan gay-nya itu. Jijai sih, jujur jijai ya, gila orang gua straight ya, jijai lah. Cuman pendalaman karakter mereka berdua tuh at least berhasil gitu, bukan sampah gitu. Ya, jadi meskipun gay tapi secara sinematik, secara karakternya buildingnya bagus. Cuman ya secara moral ya kita hantam ya tapi ya kita harus pisahin, inget ya, rasional dikit lah otaknya. Oke, itu aja untuk nyari ya kedua terakhir untuk tahun ini. Jadi kalian tunggu dulu untuk nyari yang terakhir di tahun ini, dan video yang terakhir di video ngelantur untuk tahun ini yaitu adalah film terbaik menurut ngelantur ya, top 5. Kalau ini kan top 5 TV series, nanti top 5 film tanggal 30 harusnya ya, bener-bener di akhir tahun, udah mau akhir tahun banget. Nanti baru kita nggak ada liburan sih, nanti awal tahun juga kita udah upload video lagi emang. Ya inilah resiko menjadi konten kreator seperti saya ya, saya harus cari duit, makanya tolong jangan skip iklan ya, mohon supportnya ya. Ya tolong, saya butuh beli nasi nih. Oke, thank you banget, seriusan gue nggak nyangka, gila ini udah mau selesai video-video ngelantur untuk tahun ini. Keren banget kalian, gue terharu. Nanti kita tunggu kata-kata pidato mengharukan gue di video terakhir aja ya, biar lebih dapat gitu kan video terakhir gitu. Kalau ini masih kedua terakhir ya udahlah, kita tutup aja di sini. Jangan lupa follow Instagram, Instagram dan TikTok dari Ngelantur. Dan kalian kalau pengen join grup WhatsApp Ngelantur Corps, tinggal join lewat link yang gue taruh di description box ya, sama 400 Ngelantur Corps lainnya. Kita ngobrolin seputar perfilman, TV series dan lain-lain. Gitu aja dari Ngelantur kali ini. Kita sampai jumpa di video terakhir Ngelantur di tahun 2023. Bye-bye semuanya.